Kami hadirkan News Update pukul 18 pemirsa. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memiliki harapan dengan kunjungan Raja Salman ke Indonesia. Ahok meminta kuota haji dapat ditambah. Hal ini disampaikan Ahok jelang kedatangan Raja Arab Saudi Rabu mendatang. Ahok sendiri belum dapat memastikan akan ikut menyambut rombongan Raja Arab itu atau tidak. Selain urusan kenegaraan, kedatangan Raja Arab Saudi ke Indonesia kali ini adalah berlibur ke Pulau Dewata, Bali. Rombongan Raja Arab direncanakan mencapai 1.500 orang melalui Bandara Halim Perdana Kusuma. Pak, soal kedatangan Raja Arab, Pak, harapannya apa nih, Pak? Nanti ikut nyambut, Pak? Ya, harapannya minimal kuota naik haji ditambah dong. Saya nggak tahu, mungkin birokrasi. Menakar hubungan RI Arab Saudi, itulah topik dialog kita pagi ini, dan rencana kedatangan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud pada tanggal 1 Maret menimbulkan kehebohan di tanah air. Heboh bukan hanya setelah 47 tahun berlalu baru ada Raja Arab yang berkunjung kembali ke Indonesia, tapi juga melihat besarnya rombongan yang dibawa serta besarnya nilai investasi yang rencananya bakal diinvestasikan di Indonesia. Nah, untuk membahas topik itu di studio sudah hadir pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi, dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon yang nanti akan kami tayangkan di layar Anda. Saya langsung ke Mas Hasib. Mas, ini kalau kita bicara seperti opening tadi ya, ini jumlah orang tuh 1.500. Saya nggak kebayang itu berapa jumlah pesawat. Ada 7 kalau nggak salah, 7 pesawat Boeing yang akan datang, dan ada beberapa pesawat yang mungkin lebih kecil, kayak ada Hercules juga kalau saya tidak salah. Itu kan ini kalau saya melihat ini adalah bentuk keseriusan orang datang ke Indonesia mau melakukan banyak hal. Betul. Kurang lebih seperti itu, Mas Hasib, atau bagaimana? Ya, saya rasa memang kita melihatnya kunjungan ini kunjungan yang sangat istimewa. Jadi kalau spesial itu levelnya ini yang paling tinggi barangkali. Yang pertama karena ini baru kedua setelah sekian tahun Raja Arab Saudi bisa datang ke sini, padahal pada waktu yang sebelum-sebelumnya presiden kita, pemimpin kita sudah berkali-kali datang ke sana. Yang kedua kemudian beliau bawa rombongan yang sedemikian besar dengan niat investasi dan kerjasama yang tentu sangat positif bagi kedua belah pihak. Nah, ini tentu sekali lagi menambah bobot keistimewaannya ini. Walaupun kalau kita baca secara seimbang, sebenarnya ini kunjungan yang pantas dalam tanda kutip yang mestinya selama ini juga dilakukan oleh Arab Saudi. Kenapa saya katakan begitu? Kalau Raja Salman hari ini atau sekarang membawa 1.500 rombongan, jangan lupa bahwa kita setiap tahun hampir 200.000 melakukan kunjungan ke sana, dan itu bertahun-tahun. Artinya Indonesia sudah sangat melakukan kebaikan selama ini ke Arab Saudi. Nah, oleh karena itu kalau Arab Saudi akhirnya melakukan balasan yang tidak kalah baik, menurut saya itu sepantasnya. Jadi saya ingin mengatakan ini adalah kehormatan besar bagi kita, tapi jangan lupa kita juga bangsa yang terhormat dan kita memberikan penghormatan sebesar-besarnya kepada Arab Saudi dan negara-negara lain selama ini. Oke, itu 200.000 itu orang yang beribadah haji itu ya setiap tahun. Beribadah haji belum umroh juga. Itu sudah nggak terhitung gitu. Kalau kita bicara soal besarnya kunjungan dan intensitas yang kita lakukan. Belum lagi presiden-presiden kan. Nah, ini kan menarik sebetulnya Mas Hasib. Ini kalau angka 1.500 rombongan ini, apakah memang sebetulnya Raja Salman itu kalau berkunjung ke negara-negara sahabatnya selalu dengan jumlah sebesar ini atau bagaimana? Kalau jumlahnya saya lihat agak berbeda memang ya. Jadi Indonesia memang agak spesial karena kalau ke negara lain mungkin perangkat-perangkat pribadinya itu selalu menyertakan beliau atau ikut bersama beliau. Tapi untuk jumlah rombongannya saya melihat tidak sebesar yang dibawa ke Indonesia ini. Artinya boleh dong Indonesia merasa ini sangat-sangat spesial. Ini istimewa sebetulnya. Kalau saya mengatakan ini bisa level 1 daripada keistimewaan itu. Cuman sekali lagi kita harus jangan melupakan bahwa kita juga istimewa memperlakukan mereka. Nah, oleh karena itu saya ingin mengatakan harus ada hubungan yang seimbang. Kalau kita selama ini sudah memberikan keistimewaan itu, maka Raja Salman juga memberikan keistimewaan kepada kita. Dan ini menurut saya kita harapkan menjadi awal yang baik
hubungan yang seimbang, hubungan yang setara sebagai dua bangsa yang kebetulan sama-sama berpenduduk mayoritas Muslim. Oke, nah ini kalau kita melihat mereka juga rencananya akan menginvestasikan sampai berapa? 25 miliar US dollar. Ya. Ini juga sebuah nilai yang nggak sedikit sebetulnya. Ya. Dan kalau mereka mungkin sebelumnya itu terlalu fokus kepada migas, ini kalau nggak salah visi mereka untuk 2030 justru yang non migas. Ya. Dan Indonesia sebetulnya memang menjadi tempat yang sangat pas untuk itu sebetulnya. Saya ingin mengingatkan kita semua karena ini adalah istimewa. Kita harapkan keistimewaannya ini bukan hanya seremonial, tapi kemudian bisa diterjemahkan dalam kehidupan nyata. Nah ini mungkin yang dikatakan di pengantar tadi minimal harus kita terjemahkan ke dalam jangka-jangka waktu yang kita berikan. Jangka panjang, jangka menengah, jangka paling pendek. Jangka paling panjang misalkan ini harus bermuara pada bagaimana menjadikan Indonesia sebagai kiblat demokrasi, kiblat dari peradaban dunia Islam. Karena kalau kita bicara tentang Islam dan demokrasi, Indonesia punya pengalaman yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain termasuk mungkin Arab Saudi. Nah, tapi jangan lupa walaupun ada jangka panjang kita harus fokus pada jangka menengah. Jangka menengah ini adalah tadi kayak investasi, kayak hubungan kerjasama ekonomi yang itu sangat penting. Dan ini tidak cukup, kita harus lebih menyadari untuk jangka pendeknya. Apa jangka pendeknya? Yaitu berkaitan dengan kepentingan-kepentingan dekat yang harus kita lakukan sekarang ini. Minimal dua. Yang pertama adalah penambahan kuota haji. Oh, oke. Kenapa penambahan kuota haji? Karena sekarang ini sudah tidak masuk di akal untuk masa tunggu yang ada di Indonesia. Bayangkan bisa sampai 30 tahun orang itu sudah punya uang, udah punya cukup ongkos untuk berangkat, tapi ternyata harus nunggu 30 tahun. Tapi Indonesia itu yang memiliki kuota haji terbesar di dunia, bukan? Terbesar, tapi kalau dilihat dari populasinya masih tetap tidak seimbang. Karena misalkan di negara-negara Arab itu, katakan Arab Saudi sendiri, itu kan cuma sekitar 32 warganya. Kemudian negara-negara yang lain, Libya, kemudian mungkin juga Mesir, kan jauh tidak ada apa-apanya dibanding Indonesia. Artinya kalau mau membandingkan secara setara populasi masyarakat di situ, Indonesia ini secara populasi butuh dari negara-negara Arab untuk disatukan sedemikian banyak negara untuk bisa mengimbangi. Nah menurut saya kuota yang harus diberikan harus setara dengan itu sehingga masyarakat bisa merasakan langsung dampak baik daripada kunjungan ini. Yang kedua yang paling penting dalam jangka pendek ini adalah bagaimana Raja Salman juga memberikan perhatian terhadap pentingnya perlindungan para TKI kita. Saya ingin mengatakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat terhormat, mempunyai nilai-nilai keadaban dan penghormatan yang luar biasa, dan itu sudah dibuktikan bertahun-tahun dengan melakukan kunjungan ke sana. Dan hari ini Raja Salman akan ke Indonesia dalam waktu dekat ini, tanggal 1 ini. Saya harapkan Raja Salman bisa melihat langsung bagaimana kebaikan dari bangsa Indonesia ini. Bahkan anggota dewan, anggota DPR juga, gedung parlemen didesain sedemikian rupa untuk ini sebuah penghormatan yang menurut saya sangat-sangat istimewa. Tapi nggak berlebihan itu malah? Ya cukup lah. Nah oleh karena itu saya ingin mengatakan Indonesia adalah orang-orang yang beradab, mereka yang bekerja ke sana pun dengan tujuan yang beradab. Kalau kemudian ada peristiwa hukum, kita meminta agar itu diteliti secara jeli, tidak semata-mata karena itu peristiwa hukum, harus ada kebijaksanaan. Tapi jangan sampai gini Mas Hasib, sebetulnya kita ini kan sedang menerima kepala negara sahabat gitu ya. Kepala dari sebuah negara sahabat, bukan rajanya Indonesia gitu. Artinya itu sebetulnya itu yang paling sampaikan. penting harus kita tegakkan. Kita ini menghormati tamu yang datang, menghormati raja orang lain yang datang. Raja kita adalah Presiden Jokowi. Pemimpin kita adalah Presiden Jokowi. Nah yang datang adalah Raja Salman yang kebetulan Raja Arab Saudi. Secara posisi harus kita setarakan. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah ya? Ya kalau harus lebih tinggi maka tentu Presiden kita karena beliau di situ. Saya ingin mengatakan ini adalah cara kita menghormati kepada orang lain. Nah oleh karena itu harapan kita dengan kunjungan ini ada rasa yang seimbang di situ. Ada penghormatan yang sama. Ya saya menyebutnya dengan istilah kemandirian kehormatan yang setara. Mas Hasib, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana. Menakar hubungan Republik Indonesia dan Arab Saudi, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Hasibullah Satrawi. Mas Hasib, ini kalau kita bicara soal kedatangan Raja Salman, ini kan kok memang kebetulan gitu ya. Ini beberapa waktu kebelakang kan ini kita sedang bergejolak secara politik.
banyak ada Front Pembela Islam yang ya imamnya adalah Habib Rizik gitu, yang keturunan Arab misalkan. Terus juga bukan hanya keturunan Arab, juga lulusan dari Arab Saudi. Dari Arab Saudi juga. Nah, ini tidak ada hubungannya sama sekali ya? Kalau kita baca dari perkembangan politiknya, itu kan sebenarnya dua backgroundnya ya, itu dua perkembangan yang menurut saya sangat membuat Raja Salman pada akhirnya melakukan kunjungan istimewa. Okay. Yang pertama adalah konteks global. Konteks global kita melihat memang Raja Salman ini atau Arab Saudi secara umum belakangan banyak kebijakan-kebijakan yang terjadi di dunia kurang menguntungkan bagi Arab Saudi. Misalkan Arab Saudi sudah punya hubungan dengan Amerika, dengan negara-negara di Eropa, tapi belakangan justru statement-statement dan sikap politiknya kurang mendukung bagi Arab Saudi. Dan yang terakhir saya baca itu Amerika akan justru mengesahkan satu undang-undang yang memungkinkan korban tindak pidana terorisme 11 September 2001 itu untuk menggugat Arab Saudi sebagai negara yang paling banyak warganya terlibat dalam aksi tersebut. Itu namanya Undang-Undang Jasta, itu sudah berlaku. Obama tidak suka dengan undang-undang ini, tapi kubu Republik termasuk Presiden Amerika sekarang itu mendukung penuh pemberlakuan ini. Ini satu konteks global yang membuat Arab Saudi juga merasa gelisah dengan masa depan investasi dan posisi politik yang selama ini telah dijalin dengan konteks global. Yang kedua, di konteks regional Timur Tengah, Arab Saudi bertarung betul bagaimana dalam tanda kutip mengambil keuntungan secara maksimum dari Arab Spring ini. Kalau kita baca gara-gara Arab Spring ini, maka kemudian ada pola perubahan di dalam negara-negara yang berkuasa di Timur Tengah. Kalau sebelum Arab Spring kita selalu ketemu dengan Mesir, dengan Yordania, dengan Syria, bahkan berkaitan dengan negara-negara terdepan di bangsa-bangsa Arab. Tapi setelah Arab Spring, yang memainkan kartu, yang megang kartu politik di kawasan adalah Arab Saudi dengan negara-negara Arab Teluk ini. Dia bersaing dengan Iran untuk bisa mendapatkan dukungan secara maksimal. Jadi saya ingin katakan kalau ada konteks dan background berkaitan dengan kunjungan ini, saya hampir bisa analisa dan pastikan konteksnya dua hal itu, yaitu regional dan global dan regional di Timur Tengah, bukan yang terjadi di Indonesia seperti tadi disampaikan. Ya, itu kecil sekali sebetulnya kalau dikaitkan dengan itu ya. Ya, saya melihatnya tidak akan menjadi kalaupun menjadi perhatian, maka berkaitan dengan kepentingan politiknya dengan investasinya. Secara politik Indonesia merupakan negara besar dengan populasi umat Islam terbesar di dunia, dan itu akan sangat menguntungkan bagi Arab Saudi. Dan secara investasi Indonesia masih hijau, masih belum banyak dilakukan oleh negara-negara lain. Dan secara alam juga memang Arab Saudi sama Indonesia sangat berbeda. Mungkin sekali. Ini akan menjadi kesempatan untuk melakukan investasi. Beda sekali. Indonesia indah alamnya, begitu memukau, jadi sungai-sungainya pada hidup, pada bersih, dan itu tidak bisa ditemukan di negara-negara Timur Tengah. Kita akan perdalam ini di segmen berikut nanti, Mas Hasib. Pemirsa jangan kemana-mana. Menakar hubungan Indonesia dan Arab Saudi, dialog masih kita lanjutkan, masih bersama Hasibullah Satrawi. Mas Hasib, ini kalau kita bicara soal tadi di segmen awal Anda mengatakan bahwa untuk jangka panjang Indonesia itu mestinya menjadi kiblat dari peradaban dunia Islam, gitu. Nah, bagaimana mewujudkan itu? Artinya kan gini, kalau sekarang kita melihat Arab Saudi juga nggak mau ditinggalkan sebagai kiblat dari peradaban Islam sebetulnya kan? Saya punya ungkapan begini, dalam hal beribadah umat Islam itu mengarahkan mukanya ke Arab Saudi sebagai kiblat. Tapi dalam hal berdemokrasi, dalam hal berperadaban, menurut saya sudah waktunya negara-negara berpenduduk mayoritas Islam ini untuk menghadapkan muka mereka ke Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia punya pengalaman yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Kita bicara tentang Islam dan demokrasi. Kalau kita cek dunia-dunia berpenduduk mayoritas Islam sekarang, hampir tidak ada negara manapun yang punya sistem demokrasi yang bagus. Hanya ada dua yang selama ini mengemuka, yaitu Turki. Tapi Turki ada problem bagi dunia Islam karena dianggap terlalu sekuler. Yang kedua, Iran. Iran pun dianggap problem oleh dunia Islam karena dianggap Syiah. Yang kemudian yang ketiga yang hampir tidak ada masalah soal Syiah dan sekularisme itu adalah Indonesia. Indonesia bisa menjalankan Islam dan demokrasi secara
berdampingan, tidak saling bertentangan, dan tanpa harus terjebak dalam sekularisme ekstrim ataupun sektarianisme seperti yang ada di Timur Tengah. Nah, oleh karena itu menurut saya Indonesia cukup punya modal untuk bisa dijadikan kampanye sebagai bahan untuk meyakinkan bangsa-bangsa lain, negara-negara lain tentang pentingnya menjalankan kehidupan yang demokratis yang salah satunya ditandai dengan kebebasan sipil. Saya berharap dalam konteks ini kunjungan Raja Salman kali ini bisa juga melihat secara langsung bagaimana perjalanan Islam dan demokrasi di Indonesia. Karena ini tidak banyak terjadi di negara-negara Timur Tengah tentang kebebasan sipil, tentang perbedaan agama yang ada di Indonesia, tapi tetap dalam koridor saling menghormati. Saya ingin mengatakan memang ada tantangan di Indonesia berkaitan dengan diskriminasi dan lain sebagainya, tapi kalau kita lakukan komparasi perbandingan dengan yang terjadi dialami negara lain, saya ingin mengatakan kita masih jauh lebih baik. Ya, Mas Hasib, ini menarik sebetulnya. Anda mengatakan bahwa dengan kunjungan Raja Salman dengan 1.500 rombongan ini, kita punya tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah, panjangnya itu adalah bagaimana menempatkan Indonesia sebagai kiblat peradaban dunia Islam. Tapi bagaimana mengaitkan antara kunjungan Raja Salman dengan 1.500 rombongannya ini dengan Indonesia sebagai kiblat dari peradaban dunia Islam? Raja Salman kalau belum berkunjung ke Indonesia mungkin hanya membaca tentang laporan, tentang haji begini, tentang TKI begini, tentang demokrasi begini. Tapi dengan datang langsung, Raja Salman akan melihat seperti apa potretnya ini. Satu, bagi Raja Salman dan Arab Saudi mungkin kan tidak pernah terbayang Indonesia yang tidak pernah dinubuatkan di dalam kitab manapun akan menjadi mayoritas penduduknya beragama Islam, sekarang kenyataannya terbesar ada di Indonesia. Maka harus dipelajari secara kritis apa yang membuat mayoritas masyarakat di Indonesia ini kemudian memeluk agama Islam. Kalau menurut Mas Hasib sendiri? Tentu karena keluhuran moral, karena akulturasi di situ, karena adanya kelenturan di antara agama dengan kebudayaan, karena adanya penghormatan terhadap kemajmukan di situ. Nah, ini yang menurut saya harus dijadikan pembelajaran penting dari kunjungan kali ini bagi Raja Salman, sehingga Raja Salman bisa mengetahui, ternyata benar-benar ada yang namanya Islam dan demokrasi yang setara, yang berjalan beriringan. Yang kedua, ternyata di luar paham yang selama ini berkembang di Arab Saudi yang kita sebut sebagai Wahabisme, di mana pandangannya terlalu ketat mengenai keagamaan, harus mengacu kepada zaman terdahulu pada zaman Nabi. Di Indonesia membuktikan semuanya bisa berjalan secara baik, dan sekali lagi ini adalah bagian daripada target yang bisa kita wujudkan dengan memanfaatkan pertama dari kunjungan yang akan dilaksanakan. Mas Hasib, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di Dialog Pagi. Siap.